Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sejawat dan sahabat sekalian, jumpa lagi di channel ini bersama saya, Dr. Yenswari, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi, metabolik, dan diabetes. Channel ini channel yang berisikan video-video edukasi dengan cara berbagi ilmu bagi sesama tenaga kesehatan, baik tenaga medis ataupun tenaga kesehatan lainnya, terutama bidang ilmu endokrinologi, metabolik, dan diabetes. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik inisiasi dan intensifikasi insulin pada diabetes mellitus tipe 2. Dalam topik ini kita akan bagi dalam beberapa bagian, dan pada bagian pertama ini kita akan membahas mengenai inisiasi insulin terlebih dahulu. Para sejawat dan sahabat sekalian, pada video sebelumnya kita membahas jenis dan sediaan insulin berdasarkan lama kerjanya. Ada 6 jenis, yaitu insulin kerja pendek, insulin kerja cepat, insulin kerja menengah, insulin kerja panjang, insulin kerja ultra panjang, dan insulin campuran tetap. Pada video kali ini, insulin kita bagi berdasarkan kegunaan klinik atau clinical utility. Ada 3 jenis insulin, yaitu yang pertama insulin bolus atau disebut randial atau juga meal related, terdiri dari insulin kerja pendek dan insulin kerja cepat. Kemudian yang kedua, insulin basal, terdiri dari insulin kerja menengah, insulin kerja panjang, dan insulin kerja ultra panjang. Dan jenis yang ketiga yaitu insulin bolus dan basal, atau dalam satu sediaan terdapat campuran insulin bolus dan basal, atau yang disebut dengan insulin campuran tetap. Dari ketiga jenis ini, insulin basal merupakan insulin yang digunakan sebagai inisiasi insulin pada penderita diabetes tipe 2. Para sejawat dan sahabat sekalian, inisiasi insulin adalah suatu bentuk keputusan dan persetujuan untuk menggunakan insulin antara tenaga kesehatan, terutama tenaga medis dan pasien, di mana proses pengambilan keputusan tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosio-kultural dan sistem pelayanan kesehatan yang ada. Tentunya masalah terbesar dalam inisiasi insulin ini adalah penolakan terhadap terapi insulin. Salah satu alasan penolakan terapi insulin adalah rasa takut akan insulin atau takut karena suntikan. Rasa tidak nyaman, injeksi insulin terlalu merepotkan dan rumit. Kemudian juga rasa malu karena disuntik insulin, dan takut akan efek samping serta biaya yang akan dikeluarkan. Rasa takut inilah yang akan menyebabkan penderita enggan untuk memulai terapi insulin. Dan jikapun sudah memulainya, suatu saat akan tidak patuh dalam jadwal suntikan dan dosis insulin yang diberikan. Oleh karena rasa takut tersebut, penderita akan menolak terapi insulin dengan menunda inisiasi insulin dan lebih memilih
pengobatan dengan obat hipoglikemik oral. Dalam studi kohort retrospektif di United Kingdom, penundaan inisiasi insulin pada 50% penderita diabetes mellitus yang gagal dengan terapi obat hipoglikemi oral dan bahkan sudah terjadi komplikasi terkait diabetes, ini bisa berlangsung sekitar 5 tahun. Dan terkadang dokter juga sering merasa ragu dan enggan untuk memulai memberikan pengobatan dengan terapi insulin pada penderita yang memang sudah ada indikasi dan memerlukan terapi insulin. Kehati-hatian menghadapi rasa takut pasiennya, kemudian juga kurangnya sumber daya dan waktu yang cukup untuk mengedukasi cara penggunaan insulin dan pentingnya terapi insulin. Penundaan inisiasi insulin ini akan berdampak buruknya kendali glukosa darah yang mengakibatkan komplikasi, komorbiditas psikologi, penurunan status kesehatan, dan pada akhirnya meningkatkan resiko kematian pada penderita diabetes mellitus. Oleh karena itu, untuk menambah keyakinan kita sebagai tenaga medis dan untuk sebagai bahan meyakinkan kepada penderita diabetes mellitus tipe 2, ada baiknya kita terlebih dahulu membahas hal-hal yang perlu kita pahami melalui tulisan-tulisan dan bukti-bukti dari beberapa studi tentang pentingnya inisiasi insulin dan pentingnya peranan insulin basal. Hal pertama yaitu tentang riwayat perjalanan alamiah diabetes tipe 2. Perkembangan dari toleransi glukosa terganggu menjadi awal terjadinya diabetes mellitus tipe 2 ditandai dengan penurunan sekresi insulin, di mana awal terjadi penurunan sekresi insulin yang menyebabkan terjadinya hiperglikemia. Meskipun asimptomatis, baik toleransi glukosa terganggu dan toleransi glukosa puasa terganggu, ini dapat berpotensi patologis dan dapat juga berfungsi sebagai petanda resiko akan terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Perjalanan alamiah resistensi insulin juga berawal dari gangguan toleransi glukosa dan berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 2. Bersamaan dengan waktu, progresivitas diabetes tipe 2 akan ditandai dengan penurunan sekresi insulin pada titik terendah dan memerlukan terapi insulin absolut seperti halnya pada penderita diabetes tipe 1. Hal yang kedua, mengenai dasar pemikiran terapi insulin. Sekresi insulin fisiologis terdiri dari sekresi basal dan sekresi prandial. Terapi insulin diupayakan mampu menyerupai pola sekresi insulin fisiologis. Defisiensi insulin dapat berupa defisiensi insulin basal, defisiensi insulin prandial, atau keduanya. Defisiensi insulin basal menyebabkan hiperglikemia pada keadaan puasa, sedangkan defisiensi insulin prandial akan menimbulkan hiperglikemia setelah makan. Oleh karena itu, terapi insulin untuk substitusi ditujukan untuk melakukan koreksi terhadap defisiensi insulin yang terjadi. Dan yang terpenting, sasaran utama terapi hiperglikemia adalah mengendalikan glukosa darah puasa
atau glukosa basal dengan insulin basal. Hal yang ketiga, kontribusi glukosa puasa terhadap nilai HbA1c. Semakin tinggi nilai HbA1c, terutama nilai di atas 8,5%, ini kontribusi gangguan glukosa darah puasa lebih tinggi daripada kadar glukosa darah prandial. Oleh karena itu, defisiensi insulin basal sangat berperan dan terapi insulin basal merupakan pilihan. Hal yang keempat, paparan hiperglikemi yang berlebihan pada penderita diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh peningkatan konsentrasi glukosa darah puasa. Oleh karena itu, target terapi hiperglikemi glukosa darah puasa akan menurunkan profil glukosa darah 24 jam dan harus menjadi tujuan utama untuk dijadikan terapi. Penggunaan insulin basal akan menormalkan glukosa darah puasa dan mengurangi eksklusi atau fluktuasi glukosa darah prandial dengan mengurangi glukotoksisitas. Hal yang kelima, pendekatan cara biasa atau tradisional secara bertahap dalam penata laksanaan diabetes mellitus tipe 2 diawali dengan modifikasi gaya hidup, dilanjutkan monoterapi anti-hipoglikemik oral, kemudian ditingkatkan ke dosis maksimal yang direkomendasikan sebelum dilanjutkan terapi hipoglikemik oral kombinasi. Terkadang pendekatan cara biasa ini memiliki kelemahan, yaitu kendali glukosa darah jarang tercapai dan seringkali menyebabkan penundaan atau yang disebut dengan clinical inertia, sehingga menimbulkan periode hiperglikemia yang panjang yang terjadi sebelum kombinasi obat dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan cara proaktif dengan memulai terapi kombinasi atau terapi insulin sesegera, terutama pada pasien saat diperiksa HbA1c di atas 9%, tentunya dengan terapi insulin basal, dan pada titik-titik inilah insulin basal dapat dimulai dengan inisiasi insulin. Sekali lagi, yang harus kita pahami adalah sasaran utama terapi hiperglikemia adalah mengendalikan glukosa darah basal, terutama dengan insulin basal. Hal yang keenam, Diabetes Control dan Complication Trial atau DCCT dan United Kingdom Prospective Diabetes Study atau UKPDS mengungkapkan bahwa penurunan HbA1c akan banyak sekali memberikan manfaat. Setiap penurunan HbA1c sebesar 1% akan mengurangi resiko kematian akibat diabetes sebesar 21%, kemudian menurunkan resiko serangan jantung 14%, kemudian juga menurunkan resiko komplikasi mikrovaskuler 37%, dan menurunkan resiko terjadinya penyakit vaskuler perifer sebanyak 43%. Dari data ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kendali glukosa darah yang lebih baik akan berakibat komplikasi yang lebih sedikit. Tentunya dari semua farmakoterapi yang ada, insulin yang dapat menurunkan HbA1c sebanyak 1,5 sampai 2,5%. Para sahabat dan sejawat sekalian, itulah beberapa hal yang harus kita pahami
sebelum melakukan inisiasi insulin. Pada video selanjutnya, kita akan bahas cara mudah inisiasi dan intensifikasi terapi insulin, baik dosis awal dan titrasi atau penyesuaian dosis insulin. Untuk lebih memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang inisiasi dan intensifikasi insulin pada diabetes mellitus tipe 2, ikuti terus seminar, simposium, dan workshop bersama para guru besar, para pakar, dan ahli endokrinologi, metabolik, dan diabetes yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Endokrinologi Indonesia Perkeni. Dan yang paling penting, tetap di channel ini, ikuti video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silakan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.